Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Hardika, NIM 19086128 dari jurusan Pendidikan Olahraga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu tentang analisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Di mana analisis permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pemerataan pendidikan di Jambi. Menurut sumber mediajambi.com, di Kota Jambi masih terdapat kekurangan sumber daya manusia, sehingga tidak terjadi tidak meratanya tenaga pendidik yang kurang terampil di Kota Jambi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan Kota Jambi berupaya untuk menekankan kepada guru-guru untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas guru sumber daya manusia, menyediakan beasiswa bagi pendidik yang ingin melanjutkan pendidikannya. Yang kedua, yaitu tentang kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut artikel yang telah tayang di Manado.Tribun News yang berjudul Kuantitas dan Kualitas Siswa hendaknya tumbuh seiring. Kemudian di sekolah yang terdapat di Kota Manado masih terdapat sekolah-sekolah yang mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Permasalahan ini dipengaruhi oleh faktor laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar. Karena semakin banyak pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintahan Kota Manado kini berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikannya dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan menampung guru-guru yang terampil sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi pendidikan Indonesia. Efisiensi ini di mana pendidikan itu apakah berjalan dengan lancar, menggunakan waktu yang lebih hemat atau tidak. Di sini menurut artikel yang berjudul Infrastruktur Sekolah di Indonesia dianggap kurang. Ini penyebabnya menurut Bank Dunia. Sekolah yang ada di Indonesia masih tidak meratanya dalam pendistribusian infrastruktur pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pendistribusian yang sesuai dengan kebutuhan sekolah yang merata baik di kabupaten maupun di kota, dan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan daerah terkait kapasitas melaksanakan kebijakan pendidikan serta kapasitas keuangan minimum. Yang keempat, ada efektivitas pendidikan di Indonesia. Efektif ini adalah suatu pendidikan itu harus dilaksanakan dengan tepat dan jelas. Menurut artikel yang berjudul efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 merupakan suatu efek dari wabah penyakit virus corona, di mana sistem pembelajaran yang awalnya bersifat luring di masa pandemi tersebut sistem menjadi pembelajaran daring. Dikarenakan maraknya virus corona, sehingga anak-anak maupun guru tidak dapat berinteraksi secara langsung atau secara tatap muka. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring ini yaitu wabah penyakit virus corona ini. Dalam pembelajaran daring, siswa maupun guru membutuhkan layanan internet, media handphone, komputer, atau laptop. Hal itu tidak dapat berlaku kepada semua sekolah maupun siswa.
yang tidak mampu atau kurang mampu membeli media pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia berupaya untuk meningkatkan layanan jaringan bagi siswa dan guru untuk proses pembelajaran daring dan memberikan kuota internet gratis kepada siswa maupun guru. Yang terakhir yaitu relevansi dan tenaga kependidikan di Indonesia. Menurut artikel yang berjudul Rendahnya Kualitas Tenaga Pendidikan di Indonesia, terdapat rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas sumber manusia diperbaiki oleh tenaga pendidik. Apabila tenaga pendidik memiliki kualitas yang kurang kompeten atau kurang terampil, maka kualitas sumber daya manusia akan rendah. Dan pendidikan di Indonesia ini mengalami tingkat yang rendah dibandingkan negara yang lain. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk menerima guru yang harus sesuai ahli bidangnya. Perlu meningkatkan perekrutan guru secara profesional serta membiayai guru untuk meningkatkan keprofesiannya. Baik, itu yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.